Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Bilal Vito, NIM 1213033 dari Prodi Teknik Kelautan 2021. Di sini saya mendapatkan tugas besar tentang geoteknik. Apa sih geoteknik itu? Geoteknik merupakan cabang dari ilmu teknik sipil yang mempelajari tentang mekanika tanah dan batuan yang dipakai untuk mendesain struktur geoteknik seperti struktur fondasi, bangunan, struktur penahan tanah, dan masih banyak lainnya. Pada bidang teknik, tanah didefinisikan sebagai sekumpulan agregat dari butiran material dan bahan organik yang telah lapuk beserta cairan dan gas yang mengisi rongga-rongga di antara partikel padat. Dalam geoteknik ini mempelajari sifat-sifat teknis dari tanah seperti distribusi ukuran, butiran, kemampuan mengalirkan air, kemampuan untuk dipadatkan, kuat geser tanah dan daya dukung tanah. Apa sih kegunaan ilmu geoteknik di ilmuwan kelautan? Geoteknik digunakan untuk menganalisis dan merancang fondasi struktur yang berada di atau di sekitar air seperti dermaga, pelabuhan, dan platform lepas pantai. Sifat mekanika tanah dan batuan harus dipahami dengan baik untuk memastikan stabilitas struktur tersebut. Analisis geoteknik membantu dalam memahami karakteristik tanah di laut di tempat-tempat di mana struktur kelautan akan dibangun. Informasi ini diperlukan untuk menentukan jenis fondasi yang paling cocok dan memastikan bahwa fondasi tersebut akan stabil di bawah pengaruh lingkungan laut, seperti arus, gelombang, dan ombak, dan segala macam sifat fisika laut lainnya. Dalam lingkungan pesisir, dinding penahan tanah sering diperlukan untuk melindungi daratan dari erosi atau serangan air laut. Analisis geoteknik diperlukan untuk merancang dinding penahan tanah yang dapat menahan tekanan tanah dan air laut. Geoteknik digunakan untuk menganalisis kestabilan pantai dan memberikan informasi yang diperlukan untuk melindungi pantai dari erosi. Ini melibatkan pemahaman karakteristik tanah dan batuan di sepanjang garis pantai. Dalam beberapa proyek lautan seperti pipa bawah laut atau kabel, analisis geoteknik digunakan untuk memastikan bahwa struktur tersebut dapat bertahan di bawah pengaruh lingkungan laut dan beban lainnya.
Dengan memahami sifat geoteknik tanah dan batuan di lingkungan laut, insinyur kelautan dapat merancang struktur yang kokoh, aman, dan sesuai dengan kondisi lingkungan laut yang khas di daerah laut. Konsolidasi tanah. Konsolidasi tanah itu adalah proses perubahan volume dari struktur tanah yang terjadi seiring dengan penghilangan air dari dalam pori-pori tanah. Proses ini terjadi ketika beban diterapkan pada lapisan tanah dan menyebabkan air di dalam pori-pori tanah ditekan keluar. Beberapa hal yang mempengaruhi konsolidasi tanah. Yang pertama, pengaruh beban. Konsolidasi tanah terjadi karena beban yang diterapkan pada lapisan tanah menyebabkan pengurangan volume tanah. Beban ini dapat berasal dari struktur bangunan, fondasi, atau beban lainnya. Yang kedua, pemadatan sekunder. Sering dikaitkan dengan pemadatan sekunder karena proses ini terjadi karena pemadatan primer. Pemadatan primer terjadi secara cepat segera setelah beban diterapkan, sementara konsolidasi adalah proses yang lebih lambat dan terjadi seiring waktu. Air pori. Konsolidasi terkait erat dengan pergerakan air pori. Saat beban diterapkan, air di dalam pori tanah ditekan keluar sehingga menyebabkan penurunan tanah seperti yang ada di Jakarta. Mungkin seperti itu. Jika tanah bersifat permeabel, air dapat mengalir keluar dengan relatif cepat. Jika tanah bersifat impermeabel, proses konsolidasi dapat memakan waktu lebih lama. Indeks konsolidasi. Indeks konsolidasi adalah parameter yang menggambarkan tingkat konsolidasi tanah. Nilai CV dapat diukur dari uji konsolidasi laboratorium dan digunakan untuk memprediksi deformasi tanah yang terjadi selama periode konsolidasi. Waktu konsolidasi. Waktu konsolidasi adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai konsolidasi tanah yang signifikan. Waktu ini bergantung pada sifat-sifat tanah seperti permeabilitas dan ketebalan lapisan tanah. Tanah adalah hak dasar setiap orang. Namun seiring dengan pertumbuhan penduduk, kebutuhan ruang huni pun ikut meningkat, sehingga mengakibatkan keterbatasan tanah untuk masyarakat. Serta kurang optimalnya pemanfaatan dan penggunaan ruang, mengakibatkan kebutuhan pada wilayah perkotaan tidak terpenuhi dan mampu menimbulkan kondisi lingkungan yang kumuh. Dibutuhkan kebijakan penataan pertanahan guna mendorong penyediaan hunian dan memaksimalkan pemanfaatan dan penggunaan tanah di ruang perkotaan. Salah satu kebijakan pertanahan tersebut adalah konsolidasi tanah. Menurut Permen ATR BPN nomor 12 tahun 2019, konsolidasi tanah adalah kebijakan penataan tanah untuk kepentingan umum dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Di Indonesia, KT sudah diterapkan sejak tahun 80-an. Sampai saat ini, penyelenggaraan KT telah dilakukan pada 1.145 lokasi di seluruh Indonesia. Dan dengan melihat perkembangan perkotaan saat ini, sudah saatnya konsolidasi tanah melakukan terobosan melalui konsolidasi tanah vertikal.
Menurut Permen ATR BPN nomor 12 tahun 2019, KTV adalah pengembangan kawasan dan bangunan yang berorientasi vertikal, bertujuan untuk membangun perkotaan terintegrasi yang memanfaatkan ruang di atas tanah, juga memberikan konversi hak atas tanah untuk masyarakat. Adapun proses penyelenggaraan KTV meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembangunan, dan pengawasan. Perencanaan KTV adalah kegiatan penyiapan lokasi yang dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tahap penyusunan sebagai berikut. Pembentukan tim koordinasi dan tim perencanaan atau pelaksanaan, kajian tata ruang, pemetaan sosial dan analisis potensi, pembuatan sketch desain awal atau visioning dan penyepakatan KTV, dan penetapan lokasi. Perencanaan KT diprakarsai oleh ATR BPN, kementerian atau lembaga lainnya, pemerintah daerah, koperasi, BUMN, BUMD, BUMDes, badan hukum swasta, akademisi atau praktisi, atau masyarakat. Sumber pembiayaan KTV dapat dikolaborasikan dengan pihak swasta, APBN, APBD, partisipasi masyarakat, dan atau sumber pembiayaan lainnya yang sah. Pembiayaan pembangunan dalam KTV didasarkan pada kesepakatan antar pihak yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Pembangunan. KTV dapat dilakukan melalui bentuk-bentuk kerjasama antara pemerintah, badan usaha, akademisi, praktisi kelompok masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Setelah penerbitan SK penetapan lokasi, tim pelaksana bisa memulai tahap pelaksanaan yang meliputi pengumpulan data fisik, yuridis, dan penilaian objek KTV, penyusunan desain dan rencana aksi KTV, pelepasan hak atas tanah dan penegasan objek KTV, penerapan desain KTV atau staking out, dan penerbitan sertifikat hak atas tanah dan penyerahan sertifikat tanah bersama. Selanjutnya dengan sertifikat tanah bersama, tahap pembangunan pun dapat dimulai dari persiapan pelaksanaan pembangunan, pembangunan prasarana, sarana dan utilitas, penerbitan sertifikat hak atas tanah dan serah terima aset, pembentukan perhimpunan pemilik dan penghuni, serta pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan aset hasil konsolidasi tanah. Agar penyelenggaraan KTV berjalan sesuai dengan peraturan perundangan, pengawasan pada seluruh kegiatan KTV akan dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu pengawasan intra kegiatan KTV yang dimulai dari perencanaan sampai pembangunan KTV, dan pengawasan pasca kegiatan KTV yang dilakukan setiap 5 tahun setelah pembangunan. Maka kesimpulannya, dengan pembangunan KTV akan ada banyak sekali manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat dan pemerintah. Konsolidasi tanah sebagai kebijakan penyediaan tanah dalam pembangunan sekaligus penataan atas bidang-bidang tanah membutuhkan kerja bersama seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat. Kolaborasi dan sinergi dari berbagai pihak adalah kunci keberhasilan
konsolidasi tanah di tengah masyarakat. Konsolidasi tanah membangun tanpa menggusur. Settlement penurunan atau penyesuaian tanah adalah perubahan tingkat permukaan tanah yang terjadi sebagai respons terhadap beban yang diterapkan, baik beban permanen maupun beban sementara. Settlement bisa terjadi pada tanah yang mendukung struktur seperti bangunan, jembatan, atau infrastruktur lainnya. Penurunan ini dapat bersifat permanen atau sementara. Intermediate settlement atau settlement langsung. Intermediate settlement terjadi segera setelah beban diterapkan pada tanah. Ini umumnya disebabkan oleh pemadanan primer tanah dan redistribusi beban di dalam tanah. Intermediate settlement biasanya terjadi dalam waktu singkat setelah beban diterapkan. Yang kedua jenis settlement yaitu consolidation settlement. Settlement konsolidasi. Konsolidasi settlement atau settlement konsolidasi terjadi sebagai respons terhadap penghilangan air di dalam pori-pori tanah. Proses ini melibatkan perubahan volume tanah karena air pori ditekan keluar saat beban diterapkan. Consolidation settlement terjadi lebih lambat dibandingkan immediate settlement dan dapat berlanjut selama periode waktu yang lebih lama. Settlement dapat mempengaruhi kinerja struktur dan dapat menjadi faktor dengan desain fondasi bangunan. Jika settlement tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan kerusakan pada struktur seperti retak-retak pada dinding atau lantai bangunan. Oleh karena itu, perencanaan fondasi harus memperhitungkan potensi settlement dan jika perlu diambil tindakan pengendalian seperti penggunaan fondasi khusus atau teknik konsolidasi tanah. Penting untuk memahami karakteristik tanah di lokasi suatu proyek dan melakukan analisis settlement untuk memastikan bahwa struktur yang dibangun dapat menanggung beban tanah tanpa mengalami settlement yang tidak diinginkan. Analisis ini dapat melibatkan uji laboratorium, pengukuran di lapangan, dan pemodelan matematis untuk memperkirakan besaran dan waktu settlement yang terjadi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai tugas yang diberikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.